Saat Maret tanpa gelar terasa memalukan, justru Jojo, Fajar Fikri, Putri KW, dan Jafar Felicia diam-diam menjaga nama Indonesia tetap hidup di elit dunia. Saat ranking BWF Maret 2026 diumumkan, kesan pahit terasa karena Indonesia melewati bulan ini tanpa gelar. Tetapi nama-nama utama merah putih masih bertahan di zona elit dan menolak tenggelam dari peta bulu tangkis dunia. Itu yang bikin daftar ini terasa campur aduk, karena di satu sisi paceklik gelar membuat pamor Indonesia tampak redup. Namun di sisi lain, Jonathan Christie, Fajar Alfian dan Muhammad Syohibul Fikri, Putri Kusumawardani, sampai Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta tetap berhasil menjaga sinyal bahwa Indonesia belum habis. Sorotan pertama tentu mengarah ke Jonathan Christie, yang duduk di peringkat 4 dunia sektor tunggal putra. Sebuah posisi yang masih sangat elit, walau belum cukup untuk menutupi kenyataan bahwa sepanjang Maret dia dan skuad Indonesia belum menghasilkan ledakan gelar yang biasanya menjadi ukuran kebangkitan besar. Benar, karena kalau melihat 3 nama di atas Jonathan Christie, persaingan memang kejam sekali. Ada Kun Lafut Vititsarn, Shi Yuki, dan Anders Antonsen. Jadi posisi Jojo ini sebenarnya menunjukkan kualitas tetap terjaga. Hanya saja publik Indonesia telanjur menunggu sesuatu yang lebih gaduh daripada sekadar bertahan di papan atas. Lalu sektor tunggal putri menghadirkan cerita yang lebih menarik, karena Putri Kusumawardani kini berdiri di ranking 6 dunia. Dan itu terasa penting sekali saat Gregoria Mariska Tunjung justru terus melorot, akibat belum kembali bertanding setelah pemulihan vertigo yang membuat musuhnya seperti tertahan di tempat. Disinilah dramanya makin dalam, sebab Putri KW bukan cuma membawa angka ranking BWF yang membanggakan, tetapi juga memikul simbol harapan tunggal putri Indonesia. Sementara Gregoria yang dulu jadi wajah utama justru masih tertahan, turun ke peringkat 47, dan belum memberi kepastian kapan benar-benar comeback. Jadi kalau publik merasa ranking kali ini tidak meriah, sebenarnya ada lapisan cerita yang jauh lebih serius, yakni soal siapa yang masih sanggup menjaga reputasi Indonesia ketika mesin juara sedang seret. Dan Putri KW menjawab itu dengan keberadaannya di 10 besar dunia tanpa banyak keributan. Belum selesai di sana, sektor ganda putra malah memberi 2 sinyal sekaligus, karena Fajar Alfian dan Muhammad Syohibul Fikri langsung menempati posisi 5 dunia. Lalu Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani bertahan di ranking 9, yang artinya Indonesia masih punya 2 pasangan elit di sektor paling keras ini. Namun ada ironi yang tidak bisa dihindari, karena kekuatan ranking itu belum berubah menjadi gelar pada bulan Maret, sehingga publik melihat semacam jarak antara potensi dan hasil akhir. Dan jarak inilah yang membuat pembahasan ranking BWF Indonesia kali ini terasa pedas, penuh harapan, tapi juga diselimuti kegelisahan. Sektor ganda campuran pun memberi napas tambahan lewat Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathan Pasaribu yang sukses masuk 10 besar. Sebuah pencapaian yang sangat penting, karena Indonesia sempat lama mencari pasangan yang bisa stabil menghadirkan ancaman serius di nomor yang persaingannya sangat rapat dan licin. Masuknya Jafar dan Felicia ke lingkar elit membuat gambaran Indonesia tidak sepenuhnya suram, sebab kini ada titik terang di 3 sektor berbeda. Tunggal putra lewat Jonathan Christie, tunggal putri lewat Putri KW, ganda putra lewat Fajar Fikri dan Sabar Reza, serta ganda campuran lewat Jafar Felicia yang perlahan mulai mendapat legitimasi besar. Tapi justru karena itulah pertanyaan besar muncul. Kalau sudah ada begitu banyak wakil penting di papan atas, mengapa Maret 2026 tetap terasa seperti bulan yang dingin bagi Indonesia? Dan jawaban paling jujurnya mungkin karena ranking memberi bukti kualitas, sedangkan gelar memberi rasa takut kepada lawan. Ketika gelar tidak datang, ranking setinggi apapun jadi terasa seperti janji yang belum lunas. Dan itu terlihat jelas dari reaksi publik kepada Jojo, Fajar Fikri, dan Putri KW yang tetap dipuji karena menjaga nama Indonesia, tetapi juga terus didesak untuk membuktikan bahwa posisi elit itu harus segera diterjemahkan menjadi trofi nyata. Kondisi Gregoria membuat kontras itu makin tajam, karena absennya dia dari Malaysia Open, India Open, Indonesia Masters, Thailand Masters, sampai tur Eropa, menunjukkan betapa rapuhnya kedalaman Indonesia di tunggal putri, sehingga ranking 6 milik Putri Kusumawardani sekarang terasa bukan cuma prestasi pribadi, melainkan benteng nasional. Kalau dibaca lebih dingin, daftar ranking BWF Maret 2026 ini seperti alarm dan sekaligus obat penenang. Alarm karena Indonesia sedang paceklik gelar, dan beberapa sektor belum punya kedalaman yang aman. Tetapi obat penenang karena setidaknya masih ada wakil-wakil yang menjaga bendera tetap berkibar di 10 besar dunia. Akhirnya, inilah inti cerita yang paling menarik. Indonesia mungkin gagal menciptakan pesta juara sepanjang Maret, tetapi Jonathan Christie, Fajar Fikri, Putri KW, Sabar Reza, dan Jafar Felicia memastikan satu hal penting, yakni pamor Indonesia belum runtuh, sedang menunggu momen ledakan berikutnya untuk membungkam semua keraguan.
Hasil undian kejuaraan bulu tangkis Asia 2026 resmi dirilis, membawa kabar buruk bagi ganda putri dan ujian berat menanti Jojo. Halo Sobat Olahraga, selamat datang kembali di pembahasan terdalam seputar dunia tepok bulu. Hari ini kita punya topik yang super panas dan wajib banget dibahas sampai tuntas. Hasil undian untuk ajang bergengsi kejuaraan bulu tangkis Asia tahun 2026 yang akan digelar di Ningbo akhirnya resmi dirilis kemarin. Dan jujur saja, melihat bagan undiannya, ini benar-benar memberikan kita peta persaingan yang sangat rumit dan penuh teka-teki. Ada beberapa wakil kita yang sepertinya mendapatkan jalan mulus, tapi banyak yang langsung dihadapkan dengan rintangan raksasa. Benar sekali. Kalau kita membedah hasil undian ini secara mendetail, rasanya campur aduk. Ada rasa optimis, tapi ada kekhawatiran wajar mengingat turnamen ini mempertemukan para elit benua Asia. Ini bukan turnamen sembarangan, tekanannya berbeda. Mari kita langsung bedah peta kekuatan lawan wakil Indonesia di Ningbo besok. Kita mulai dari sektor tunggal putra. Sektor ini dipastikan panas sejak hari pertama karena ada bentrokan klasik penuh gengsi. Tepat sekali. Sorotan utama tertuju pada Jonathan Christie dan Alwi Farhan yang harus meladeni perlawanan wakil negeri jiran Malaysia sejak babak pertama. Mari kita bahas Jonathan Christie terlebih dahulu. Pemain unggulan ketiga ini akan berhadapan dengan Leong Junhao. Kalau kita melihat rekor pertemuan di atas kertas, Jojo jelas lebih diunggulkan. Pengalaman dan kematangannya sudah teruji di berbagai ajang besar bergengsi tingkat dunia. Setuju, tapi kita tidak boleh lupa satu fakta penting di lapangan. Pemain tunggal putra Malaysia selalu punya motivasi berlipat ganda dan tampil ngotot kalau bertemu wakil Indonesia. Oleh karena itu, Jojo punya satu tugas wajib, yaitu memegang kendali tempo permainan sejak menit pertama di game pertama. Jojo tidak boleh membiarkan Leong Junhao mendapatkan kepercayaan diri di awal laga yang sangat krusial. Analisis tajam. Selanjutnya, Alwi Farhan berhadapan dengan Justin Ho. Pertandingan ini menarik karena mengulang rivalitas sengit mereka sejak level junior. Ini seperti pertarungan musuh bebuyutan di panggung yang jauh lebih besar. Betul, dan Alwi datang dengan modal percaya diri ekstra. Ingat, Alwi berhasil meraih kemenangan telak atas Justin di final Macau terbuka tahun 2025 lalu. Angin segar lainnya, Alwi cukup beruntung karena terhindar dari undian maut melawan unggulan pertama asal Thailand, Kunlavut Vititsarn. Jalurnya menuju babak selanjutnya terlihat cukup menjanjikan untuk bisa mendulang prestasi. Namun perjuangan belum berhenti. Pemain muda potensial Muhammad Zaki Ubaidillah atau Ubed harus berjuang keras melewati fase kualifikasi grup A. Dia menantang wakil Uni Emirat Arab, Barat Letish, dan pemain Kazakhstan Dimitri Panarin. Ubed wajib menyapu bersih kualifikasi dengan kemenangan jika ingin menyusul ke babak utama. Sekarang, kita bergeser ke ganda putri. Nasib undian paling apa sepertinya diterima oleh pasangan andalan kita, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari. Betul. Ana dan Trias langsung dihadapkan dengan ujian setara bos terakhir. Mereka ditantang unggulan pertama asal China, Liu Shengshu dan Tan Nining. Jurang kualitas kedua pasangan ini masih cukup lebar. Pertandingan ini menuntut ekstra kerja keras dan pertahanan tingkat tinggi super solid dari Ana dan Trias. Mereka harus siap diajak bermain rally panjang melelahkan tanpa henti. Berkalih ke sektor ganda putra, Indonesia mengirim 4 amunisi dengan nasib campur aduk. Fajar dan Fikri di posisi unggulan kelima, di atas kertas aman melawan pasangan Thailand Paran Yukau Samaang dan Tanadon Punpanich. Peluang mendominasi sangat terbuka. Nasib berbeda dialami debutan kita Raymond Indra dan Nikolaus Jokim. Ini kado pahit karena harus langsung menantang ganda putra papan atas dunia asal Korea Selatan, Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju. Laga ini pas dilihat sebagai ajang pembuktian mental murni untuk mengukur level permainan mereka saat ini melawan para pemain elit dunia. Sementara itu, Sabar Karyaman Gutama dan Reza Pahlevi dijadwalkan meladini wakil Hong Kong, Hung Kwe Chun dan Lui Chun Wei. Di sisi lain, Ali Pranata dan Devin Putra menunggu pemenang jalur kualifikasi grup D. Keduanya memiliki peluang sangat bagus dan terbuka lebar untuk menembus babak 16 besar tanpa banyak kesulitan. Namun perjuangan belum berhenti. Pemain muda potensial Muhammad Zaki Ubaidillah atau Ubed harus berjuang keras melewati fase kualifikasi grup A. Dia menantang wakil Uni Emirat Arab, Barat Letish, dan pemain Kazakhstan Dimitri Panarin. Ubed wajib menyapu bersih kualifikasi dengan kemenangan jika ingin menyusul ke babak utama.
Sekarang, kita bergeser ke ganda putri. Terakhir, mari kita bahas ganda campuran. Jafar Hidayatullah dan Felicia Pasaribu datang dengan status unggulan ke-7. Tapi ujian berat menanti karena ditantang kampion All England tahun 2026, Ye Hongwei dan Nicole Gonzalez Chan dari Taiwan. Partai ini dipastikan berjalan sangat alot dan terjadi adu taktik luar biasa. Tidak hanya Jafar dan Felicia, Adnan Maulana dan Indah Cahyasari Jamil juga harus bersiap memeras keringat. Mereka dijadwalkan berhadapan dengan pasangan veteran alot asal Hong Kong, Tang Chunman dan Se Ying Swet. Pengalaman wakil Hong Kong ini jelas menjadi ancaman nyata yang wajib diwaspadai sejak menit pertama di atas lapangan. Kita tentu berharap seluruh wakil merah putih bisa tampil lepas dan memberikan kejutan besar di ajang kejuaraan Asia tahun 2026 ini. Persiapan matang selama pemusatan latihan di Cipayung harus bisa dibuktikan secara nyata di lapangan pertandingan Ningbo besok. Dukungan serta doa dari seluruh rakyat tanah air tercinta pasti akan menjadi tambahan motivasi dan suntikan tenaga tersendiri bagi pahlawan-pahlawan bulu tangkis kita. Bagaimana menurut pandangan sobat olahraga sekalian yang ada di rumah? Apakah kalian merasa optimis dengan peluang kontingen kita untuk membawa pulang medali emas dari kejuaraan bergengsi ini? Tuliskan pendapat kalian semua di kolom komentar di bawah ini dan bagikan video analisis ini sekarang juga.